Dengar baik-baik hal ini. Bapak Yahweh berbicara kepadaku seperti ini. Anakku, ya Bapak, coba perhatikan aktiviti anak-anakku, domba-dombaku di atas muka bumi ini. Lalu saya memperhatikan anak-anak Tuhan itu, yaitu domba-domba itu, melakukan aktiviti di atas muka bumi ini, dan mereka saat ini berada di tepi sungai. Lalu saya melihat ke depan, datangnya banjir yang sangat besar. Kemudian saya memberikan nasihat, perintah dan amaran kepada anak-anak Tuhan itu supaya tidak bermain-main dengan banjir itu. Tetapi anak-anak Tuhan itu tidak mau mendengar. Saya melihat telinga mereka itu ditutup dan hati mereka itu tertutup untuk mendengar nasihat, pesan, dan amaran daripada saya. Lalu kemudian itu anak-anak Tuhan itu terjun ke dalam sungai yang banjir besar itu. Mereka terjun dan saya sebagai penjaga domba-domba itu memperhatikan mereka itu tidak mentaati nasihat, pesan dan amaran dari saya itu. Mereka tidak mentaati. Akhirnya mereka terjun dan di dalam banjir yang besar itu mereka bahkan tiba-tiba menghilang, tiba-tiba timbul, tiba-tiba menghilang. Dan saya hanya memperhatikan mereka. Satu-satunya cara dan satu-satunya harapan di dalam hati saya itu agar anak-anak Tuhan itu dalam keadaan baik-baik saja. Saya menelusuri di tepi sungai itu dan sedang memperhatikan dengan teliti keadaan anak-anak Tuhan itu. Bersyukurlah kalau anak-anak Tuhan itu timbul. Saya bersyukur karena timbul, tapi kadang mereka itu terlalu lama di dalam banjir itu. Tidak kelihatan kepalanya keluar. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu timbul, saya bersyukur karena anak-anak Tuhan itu masih hidup. Dan untuk keputusannya ada di tangan mereka. Apa yang saya perhatikan di sini, anak-anak Tuhan itu tidak mendengar sehingga telinga mereka tertutup dan hati mereka tertutup. Mereka hanya berjalan sendiri, berjalan mengikut kemauan diri sendiri. Jadi hari ini saya sebagai penjaga diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk mengembalakan domba-domba itu, memberikan nasihat kepada anak-anak Tuhan. Roma
10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pakailah telinga untuk mendengar firman Tuhan, agar iman itu bertumbuh. Jangan menjadi kanak-kanak di dalam hal rohani, masih minum susu. Itu disebabkan telinga tidak dipakai untuk mendengar kebenaran. Akhirnya hati juga tertutup. Iman tidak bertumbuh, kepercayaan kepada Tuhan tidak bertumbuh karena tidak memakai telinga ini untuk mendengar kebenaran. Juga anak-anak Tuhan itu berjalan sendiri, tidak berjalan dengan Tuhan. Ia berjalan mengikut kehendak dan kemauan diri sendiri. Kita harus berjalan mengikut kehendaknya Tuhan. Janganlah bergantung kepada kekuatan diri sendiri, tetapi pakailah kekuatan daripada Tuhan. Kemudian Lukas ayat 11, pasal 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi di sini orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Jangan tutup telinga kepada firman Tuhan. Jangan tutup telinga kepada firman Tuhan. Karena orang yang mendengar firman itu adalah orang yang berbahagia dan memeliharanya. Memeliharanya itu menyimpan di dalam hatinya dan mentaati firman itu. Kalau Tuhan berkata, jangan anakku, kita jangan lakukan itu. Itu adalah sifatnya ketaatan kepada firman. Jadi ada banyak anak-anak Tuhan saat ini tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati firman. Mereka menutup telinga dan hati kepada hal kebenaran firman. Mereka berjalan sendiri, hanya mau mengikuti pikiran dan kehendak sendiri. Dan hari ini saya sudah menasihati domba-domba itu. Saya sudah memberikan pesan dan peringatan. Karena yang membuat kamu berbahagia di atas muka bumi ini, kamu mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hati, yaitu melakukan dan mentaati kebenaran firman. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dengan rohani, pertumbuhan rohani yang semakin matang di hadapannya Bapak Yahweh. Haleluya. Amin.